Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, ada yang merequest untuk membahas Epstein Files. Apa itu sebetulnya Epstein Files? Kita harus belajar bahwa sesungguhnya di belakang orang-orang berkuasa ada orang-orang licik, orang-orang curang. Di negara kita, jangan salah, orang-orang yang berkuasa, entah itu pejabat sampai tingkat kepada presiden sekalipun, tapi bukan presidennya sekarang, insya Allah. Moga-moga presidennya sekarang tidak. Mereka di backing oleh orang-orang licik. Siapa? Para oligarki-oligarki. Mereka memberikan modal, memberikan dukungan berupa finansial kepada calon-calon penguasa dari tingkat bawah seperti wali kota, gubernur, sampai ke tingkat presiden. Tujuan mereka mengucurkan dana dan dukungan adalah supaya nanti ketika mereka terpilih menjadi pejabat, baik pejabat yang ada di DPR, DPRD, DPR sampai ataupun gubernur, wakil gubernur dan sebagainya sampai tingkat presiden, wakil presiden. Setelah mereka duduk di sana, maka orang-orang yang sudah didukung ini melancarkan bisnis daripada oligarki-oligarki, melegalkan bagi mereka semuanya apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh tanah, maka pemerintah ataupun orang yang berkuasa yang dulu didukung, mereka akan mencarikan tanah dimanapun yang diinginkan oleh oligarki-oligarki. Mereka butuh laut, maka mereka juga memagari laut. Untuk siapa? Untuk para oligarki. Mereka disebut orang-orang yang harus dibayar budinya karena sudah mendukung para orang-orang yang sekarang duduk sebagai para pejabat. Itu yang kita perlu ketahui. Nah, Epstein File itu juga sama seperti itu konsepnya. Epstein File itu adalah file yang dimiliki oleh Epstein, yang isinya adalah keburukan-keburukan, kebejatan-kebejatan, kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai macam negara. Bisa dari Amerika, bisa dari Rusia, bahkan ada juga konon katanya orang Indonesia, beberapa pejabat dari Indonesia yang terkena atau masuk di dalam list daripada Epstein File, yang filenya itu ada di dalam Epstein itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya Epstein itu bukan seorang pemeras. Ya, kalau kita ngomong apakah dia memeras korbannya, tidak. Epstein tahu bahwa kalau memeras maka itu hukumnya bisa pidana, tetapi kalau balas budi maka itu hukum yang lain. Epstein itu pinter, Epstein itu cerdas. Dia bikin sebuah villa, Epstein Villa, yang villa itu sangat besar. Siapapun yang diundang oleh Epstein, siapapun yang dimasukkan oleh Epstein dari pejabat-pejabat, tokoh-tokoh penting, baik dari Amerika, negara lain, bahkan sampai Stephen Hawking, itu semuanya pernah masuk ke sana. Di sana diberikan semua kesenangan yang dia mau. Mau cewek seperti apa dicarikan semua. Mau kesenangan seperti apa dicarikan semuanya. Yang tidak diketahui oleh pejabat-pejabat dan orang penting itu adalah di setiap sisi sudut daripada Epstein Villa itu sudah ada kamera-kamera tersembunyi yang merekam semua kegiatan mereka. Nah, rekaman-rekaman inilah yang dikumpulkan oleh Epstein sebagai bukti, sebagai barang bukti untuk menjerat mereka supaya mereka mengikuti keinginan daripada Epstein. Kalau mereka nggak mau mengikuti keinginan Epstein, maka mudah saja bagi Epstein untuk membuka file-file itu kepada publik, sehingga terbongkar semua kebusukan-kebusukan, keburukan-keburukan, bahkan aib-aib yang ditutupi oleh mereka. Itu tujuan Epstein. Tapi yang perlu kita pahami bahwa kenapa Epstein bisa bertahan sampai sekian tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dia bisa menjerat berbagai macam tokoh-tokoh penting dan itu tidak pernah ditangkap. Karena Epstein itu tidak memeras. Kalau tuduhan-tuduhan yang selama ini dibahas, itu kan dituduh bahwa Epstein menggunakan itu sebagai pemerasan. Tetapi yang kita telusuri, ternyata Epstein tidak menggunakan itu sebagai bentuk pemerasan, tetapi sebagai bentuk deal, apa bahasanya, sebagai bentuk kesepakatan. Kami memegang rahasiamu, gitu bahasanya. Dia memberikan kesepakatan kepada orang-orang penting, kepada korban-korbannya. Kami memegang rahasiamu, supaya rahasia ini tetap terjaga, maka kamu harus mendukung kepentingan kami. Apapun kepentingan kami silahkan didukung, termasuk Freemasonry dan sebagainya. Orang-orang yang berkecimpung di dalam koridor-koridor yang rahasia-rahasia, organisasi-organisasi rahasia, mereka saling memegang rahasia masing-masing. Dimana ketika pemegang-pemegang rahasia itu menginginkan sesuatu dari orang-orang yang sudah dipegang rahasianya, maka orang-orang itu harus memenuhi mereka. Bukan dengan uang,
tetapi lebih kepada kepentingan-kepentingan, lebih kepada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar uang. Itulah yang dilakukan oleh Epstein, sehingga Epstein nggak bisa ditangkap, tidak bisa dilakukan sebagai tuduhan pemerasan, karena memang dia tidak melakukan pemerasan, dia hanya melakukan deal, dia hanya melakukan kesepakatan dengan korbannya. Jadi dia memegang rahasia, korbannya hanya harus mengikuti apa yang dia inginkan, beberapa kebijakan yang menguntungkan Epstein atau sesuatu yang bisa membuat bisnisnya Epstein lebih maju atau lebih besar. Itu yang dilakukan oleh Epstein. Nggak ada bayar-bayaran di situ, nggak ada uang-uang yang harus dilakukan, yang dikeluarkan oleh korbannya, nggak ada. Sama seperti oligarki di negara kita. Oligarki di negara kita, mereka mendukung ya para pejabat-pejabat, para pokoknya yang duduk berkuasa itulah, didukung sebanyak mungkin. Setelah mereka menang, apa yang diinginkan oligarki? Enggak, kembalinya uang enggak, tetapi bisnis mereka, entah pajaknya yang dikurangi, entah ketika oligarki pengen tanah, pengen laut, pengen ini, pengen itu, semuanya dipermudah. Ya, semuanya dipermudah, dan itu sesuai, diloloskan oleh hukum-hukum. Nah, itulah yang dilakukan mereka. Sama-sama licik sebetulnya, baik Epstein maupun orang-orang yang di negeri kita sebagai oligarki itu sama-sama licik. Sistemnya, caranya sama saja, cuman beda yang dilakukan gitu. Kalau Epstein melakukannya adalah dengan memberikan kesenangan-kesenangan kepada orang-orang penting, sedangkan kalau di negara kita oligarki itu berupa dukungan-dukungan. Nah, ini bedanya, tapi tujuan mereka sama saja, seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan sajalah, kita buat kesepakatan. Nah gitu. Nah, teman-teman semuanya, kenapa Epstein File baru muncul atau baru istilahnya ramai hari ini, 2 hari atau 3 hari ini, saya juga kurang tahu. Padahal sebetulnya ada beberapa channel di luar negeri itu sudah membahas Epstein File itu dari beberapa tahun yang lalu. Mereka sudah mulai membongkar tentang Epstein File, keburukan daripada Epstein yang menggunakan file-file itu untuk menjebak orang-orang penting. Bahkan sampai Stephen Hawking, kita tahu Stephen Hawking tuh nggak bisa ngapa-ngapain kan, di kursi roda, ngomong aja nggak bisa gitu kan. Tapi dia juga dimanfaatkan oleh Epstein untuk keuntungan mereka, untuk keuntungan dia dan timnya dia gitu loh. Dan mereka, orang-orang di luar sana, menjuluki Epstein Villa itu sebagai tempat paling najis, tempat paling menjijikan, tempat paling kotor di atas muka bumi. Karena di tempat itu tokoh-tokoh besar itu diundang ke sana untuk pelampiasan nafsu seperti binatang. Mereka itu nggak ada aturan di situ. Di file itu nggak ada, di villa itu nggak ada aturan sama sekali. Pokoknya semua kesenangan yang dia mau dikasih semua. Mau nginep berapa hari di situ silahkan, mau bahasanya mau pilih wanita seperti apa, semuanya dicarikan. Dan demi kesenangan itu, ya mereka pokoknya mau melakukan seperti apa sebebas-bebasnya. Dianggaplah seperti di dalam surga. Di dalam surga kan mau ngapain apa terserah, pokoknya terserah kamu, sesenang kamu di situ. Ya, jadi ketika itu semuanya dibongkar, siapa tokoh-tokoh di dalamnya pada saat itu belum tahu. Tapi sekarang ketika Epstein File itu sudah mulai menunjukkan, sudah ditunjukkan siapa saja tokoh-tokoh di dalamnya, terbongkar isi-isinya, sungguh mengejutkan sekali. Ternyata banyak tokoh-tokoh yang kita anggap sok suci, ternyata betul-betul bejat di belakangnya gitu kan. Apalagi konon katanya ada beberapa pejabat dari Indonesia yang juga terkena daripada scamnya Epstein. Nah, ini juga membagongkan sekali gitu. Jangan-jangan duit kita yang selama ini nggak pernah kita nikmati kesejahteraannya, ngalirnya kemana? Ke rekeningnya Epstein. Karena pejabat-pejabatnya banyak, pejabat negara kita banyak yang masuk ke dalam Epstein File. Sehingganya Epstein ini karena nggak bisa minta pejabat kita untuk dapat keuntungan sama mereka, ya kan? Ya akhirnya ya minta duit aja, dolarnya ngalir ke sana. Waduh, jangan-jangan pajak kita juga dipakai foya-foya sama para pejabat itu. Waduh, kacau kita ini. Dan teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang Epstein Island atau pulau Epstein, Villa Epstein ini, kita mengingat hadis Nabi SAW tentang Dajjal yang mempunyai pulau di tengah laut kita. Jadi bukan kita mengatakan bahwa Epstein Island itu adalah pulaunya Dajjal, tidak, tetapi mirip-mirip gitu. Cuman bedanya kalau Dajjal itu digunakan untuk mengurung, pulau Dajjal digunakan untuk mengurung Dajjal supaya Dajjal itu nanti tidak berkeliaran sebelum waktunya. Cuman kalau Epstein Villa, Epstein Island itu digunakan untuk menjaring orang-orang yang punya
kekuatan di dalam politik dunia untuk mengekang mereka supaya mereka mau nurut dengan kemauan Epstein. Ya mirip-mirip sih metodenya dengan Dajjal gitu kan. Ya Dajjal juga tukang fitnah, ya Epstein juga tukang fitnah, sama aja, sama-sama membuat kerusakan di atas muka bumi. Wallahu a'lam bishawab.